Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan adik-adik di pembelajaran kuliah dinamika mesin. Kita sudah sampai pada simple mechanism. Kemarin kita membahas tentang kinematic link. Kita hari ini akan membahas kinematic pair dan kinematic change. Baiklah, kita lanjutkan. Kinematic pair. Jadi kalau kemarin kita sudah sampai di kinematic link, jadi each part of machine which move relative to some other part. Jadi bagian dari mesin yang dia bergerak relatif antar part satu dengan part lain, itu namanya kinematic link. Kemarin kinematic link kita sudah membahas ada 3 tipe hubungannya. Yang pertama fixed link, kemudian flexible link, sama fluid link. Kemudian kita juga telah mengenal link itu ada yang binary, ada yang ternary, ada yang quaternary, 4. Ya, ini yang membedakan apa? Kalau binary dia bisa menghubungkan penghubung satu tadi menghubung link satu ke link selanjutnya atau 2 titik, 2 node, 2 titik. Kalau ternary dia ada 3 titik sehingga dia memungkinkan untuk menghubungkan 3 penghubung. Kalau quaternary dia ada 4. Nah, sekarang kita masuk ke kinematic pair. Apa itu kinematic pair? Jadi 2 link atau elemen dari mesin ketika terhubung satu dengan yang lain, maka dia tersambung link A ketemu dengan link B, ya terhubung, ya maka di situ dia membuat sebuah kinematic pair. Tetapi ada syarat seperti yang telah kemarin saya sampaikan di awal. Syaratnya apa? Jika gerak relatif antara keduanya itu secara komplit atau sukses terbatasi. Jadi di situ hubungan antara 2 link ini sehingga gerak antara kedua link yang terhubung ini secara komplit atau secara gerak ini sukses untuk dibatasi gerak dari 2 link ini. Ya. Jadi nanti saat degree of freedom nanti saya jelaskan. Jadi setiap link itu sebenarnya dia bisa bergerak kemana toh? Dia bisa bergerak ke arah sumbu X, sumbu Z, kemudian sumbu Z. Tetapi dia juga bisa berputar pada sumbu X, berputar pada sumbu Y, berputar pada sumbu Z. Nah, sehingga di sini ketika dia menjadi kinematic pair, maka dia sangat terhubung, kemudian terkonstrain atau terbatasi geraknya. Misalnya gerak begini, atau dia berputar. Nah, itu namanya syaratnya itu. Jadi untuk kinematic pair ini dia 2 link yang terhubung, kemudian gerak relatif antara keduanya ini sukses atau secara komplit semuanya terbatasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi hubungan dari link ini ya. The two links or element of machine when in contact with each other are said to form a pair if the relative motion between them is completely or successfully constrained. Itu ini terdefinisikan gerakannya, yaitu maksud gerakannya itu terbatasi. Nah, sehingga di sini contohnya bagaimana? Kayak ini. Ketika 2 link ini, satu dan link yang kedua, hijau dan kuning ini, ya, ini terhubung, kemudian secara gerak yang kuning ini mengikuti putaran dari hijau ini. Kemudian yang ini namanya 2 link yang hubungannya adalah hubungan revolusi atau putaran. Kemudian ada yang geraknya prismatik. Prismatik. Jadi di sini ini terhubung dengan ini, 2 link ini. Kemudian geraknya ini terbatasi, yang namanya constraint ini. Kalau ini tidak dibatasi, ya, yang kuning atau yang hijau pun dia mempunyai potensi untuk bergerak ke sana, ke sini, atau atas, bawah. Nah, dengan demikian terjadi hubungan pair, kinematic pair ini, maka geraknya ini hanya satu arah. Nah, ini berhasil untuk terconstrain, terbatasi geraknya. Jadi di sini hubungannya adalah kinematic pairs-nya adalah prismatic. Jadi
Kemudian modelnya yang screw. Nah, kalau Adik pernah lihat di mesin puput, di situ ada eretan atas, kan? Kemudian eretan melintang. Nah, semuanya akan terhubung dengan screw. Nah, jadi sebatas putaran di screw itu. Kemudian ada yang hubungannya adalah cylindrical. Jadi kalau ini terbatasi gerakannya ke sana ataupun sana. Kemudian bentuknya spherical. Dan bentuknya adalah planar, bidang. Nah, ini contoh-contoh dua link yang terhubung. Nah, namanya kinematic pair. Jadi ini cukup sederhana materinya, kinematic pair ini. Jadi kalau sesuatu link terhubung dengan link satunya lagi, kemudian gerak relatifnya itu masih tetap ada dan berhasil atau sukses untuk terbatasi gerakannya itu. Nah, ini namanya kinematic pair. Kemudian tipenya sekarang, tipe dari constraint motion. Jadi tadi kan ada satu keyword dalam kinematic pair itu. Jadi terjadi pembatasan gerak atau constraint motion. Nah, pembatasan gerak ini kalau kita lihat maka ada tiga tipe. Ada tiga tipe dari kinematic pair itu. Yang pertama, ini adalah completely constrained motion. Nah, secara keseluruhan ini berhasil untuk terbatasi. Incompletely constrained motion. Nah, tadi kalau incompletely constrained motion, ini contohnya tadi di awal udah Bapak lihatkan. Ini jadi geraknya yang tadinya ini kalau ini tidak terhubung, ini masih bisa bergerak macam-macam. Yang hijau dan yang merah ini, dua link ini, semuanya akan bisa memungkinkan gerak terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, berputar terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Gitu kan. Kemudian yang merah juga sama demikian. Kemudian yang kedua, incomplete constraint motion. Ya. Jadi di sini geraknya ini bisa masuk ke sana, tapi ini juga bisa berputar. Nah, kemudian yang ketiga, successfully constrained motion. Nah, ini successfully constrained motion. Nah, successfully constrained motion ini di sini apa bedanya dengan yang complete constrained motion? Nah, nanti kita akan bahas. Baiklah, kita bahas satu per satu. Yang pertama, tipe yang pertama adalah completely constrained motion. Apa itu? Jadi ketika when the motion between pairs is limited to a defined direction irrespective of the direction of force applied, then the motion is said to be a completely constrained motion. Jadi ketika gerak antara hubungan ini berhasil terbatasi, gerakannya, arah direction-nya bisa ditentukan. Itu. Sehingga ini disebut atau boleh dikatakan completely constrained motion. Gerak yang terbatasi secara komplit. Maksudnya bagaimana ini tadi? Jadi ini berhasil dibatasi untuk mengarahkan untuk B ini bergerak hanya dalam direksi ini saja atau satu direction saja. Ini ilustrasi gambarnya. Maka ini direksinya ini. Demikian pula dengan ini. Ini hanya bisa berputar saja karena ini ada pembatasnya. Constraint-nya ini, pembatasnya ini dan ini. Maka ini poros ini hanya bisa berputar. Nah, ini namanya completely constrained motion. Jadi, boleh dikatakan ini pembatasan ini berhasil untuk membatasi gerakan sesuai dengan yang ditentukan. Gitu ya. Dan completely ini karena di sini hanya satu direction saja. Berbeda dengan ini. Incompletely constrained motion. Jadi ketika motion between a pair, jadi, pergerakan antara link yang terhubung ini ya, ini bisa bergerak lebih dari satu direction. Nah, yang menarik di sini.
Jadi ini bisa bergerak lebih dari satu direction, satu arah. Nah, kemudian gerak yang pembatasan gerak ini, ya, then the motion, geraknya ini disebut dengan incompletely constrained motion. Jadi pembatasan gerak yang terbatasi tapi tidak sempurna, tidak komplit. Karena apa? Dia masih bisa bergerak lebih dari satu direction. Kalau tadi ini berhasil yang tadi ya, completely, ini berhasil membatasi gerakannya itu hanya pada satu arah direction. Tapi kalau incompletely, ini gerakannya ini bisa lebih dari satu. Contohnya ini hati ini bisa masuk ke sana karena silindris, kemudian karena ini apa bentuknya adalah lingkaran silindris, ini bisa berputar. Dia ada dua, dia bisa bergerak gini, kemudian bisa juga berputar. Nah, ini namanya incompletely constrained motion. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga apa bedanya? Nah, kalau yang successfully constrained motion, tadi kan syaratnya kalau pair ini successfully atau completely and successfully constrained motion, dua elemen itu. Nah, kalau incompletely berarti pair-nya ini belum masuk dalam kinematic pair. Jadi syaratnya dua kan. Successfully constrained motion seperti apa? Ketika motion antara between the element forming a pair is such the constrained motion is not complete by itself, but by some other means that the motion is said to be successfully constrained motion. Jadi ketika gerak antara elemen yang dia terhubung, ya ini dinamakan gerak yang terbatas. Tapi ini yang melakukan tidak dari dua part ini yang terhubung adalah misalnya part hijau dengan part merah ini. Tapi di sini, ya di sini ada ya ada faktor dari luar, ya yang menyebabkan ini sukses terbatasi geraknya itu. Misalnya apa? Ini kalau ini tadi tidak ada yang kuning ini, ya. Jadi ini bukan dari dua link yang terhubung, tapi di sini ada kuning ini adalah ilustrasinya adalah sebuah piring. Jadi kalau ini ada piring, tidak ada piring, maka ini bisa gerak incompletely constrained motion seperti yang poin kedua. Tapi kalau ada piring, maka dia akan menjadi successfully constrained motion. Karena apa? Dia tidak bisa bergerak ke sana, tapi geraknya hanya gerak berputar. Nah, sehingga ini namanya successfully constrained motion, direksinya hanya satu, tidak more than one direction, ya, jadi tidak lebih dari satu arah. Ya, jadi maka persyaratan untuk dikatakan kinematic pair tadi itu adalah yang pertama adalah completely constrained motion atau successfully constrained motion, ya. Jadi syaratnya dua itu, hubungan antara linknya itu. Kalau successfully itu yang membedakan dia ada faktor pembantu di luar dua elemen, dua link yang terhubung tadi. Misalnya di sini ada dikasih piring. Jadi ini tadinya seperti ini. Kalau ini ditambah piring, yang tadinya incompletely menjadi successfully constrained motion seperti ini. Nah, ini tipe dari constrained motion yang dipersyaratkan menjadi kinematic pair. Mudah-mudahan ini jelas untuk dipahami. Jadi syaratnya itu hanya dua, completely sama successfully. Oke. Nah, ketika incompletely ini bisa kita rubah contohnya menjadi successfully
agar ini menjadi suatu hubungan yang kinematic pair dengan menambahkan faktor atau komponen piring, sehingga dia hanya bisa bergerak pada satu direction. Nah, lanjutannya, jadi saya harapkan tadi yang kinematic pair sudah dipahami, bahwa dua link atau elemen dari sebuah mesin ketika terjadi konteks satu dengan yang lain dan membentuk hubungan, ya, ini syaratnya jika gerak relatif antara keduanya ini, kedua link yang terhubung itu, ini adalah completely atau successfully constrained motion. Oke. Selanjutnya, dari kinematic pair ini kita masuk ke kinematic change, rantai kinematik. Tadi hubungan kinematik, sekarang rantai kinematik. Apa itu? Jadi, ketika when the kinematic pair are coupled in such a way that the last link is joined to the first link to transmit definite motion, yaitu completely or successfully motion tadi, ya. Jadi ketika kinematic pair ini terhubung antara pertama dan yang terakhir, ya, the last link, link terakhir dan link yang first link itu terhubung, dan untuk mentransmisikan gerak, ya, geraknya itu adalah yang completely atau successfully constrained motion, maka hubungannya ini dinamakan kinematic change. Nah, ini jadi dari awal ini, kemudian link ini terhubung, ini link pertama dudukannya, kemudian link kedua, link ketiga, kemudian ini link keempat di sini. Kemudian ini sukses untuk meneruskan transmit dari gerak, maka ini namanya kinematic link. Oke, contoh yang lain. Misalnya pada mekanisme piston. Jadi di sini the crankshaft of the engine form the kinematic pair with the bearing. Jadi ini crankshaft ini dengan piring ini membentuk hubungan kinematic pair. Kemudian connecting rod nih dengan crank ini membentuk second kinematic pair. Nah, ini second kinematic pair. Ini first kinematic pair, ini second kinematic pair, ini dengan ini dengan ini pertama, ini dengan ini kedua. Kemudian piston with the connecting rod form the third pair. Piston dengan kinematic link connecting rod ini ya, membentuk kinematic pair yang ketiga. Kemudian piston dengan silinder membentuk kinematic pair yang keempat. Nah, total kombinasi semuanya ini, pair yang pertama, pair yang kedua, pair yang ketiga, dan pair yang keempat ini, maka total semuanya ini membentuk namanya kinematic change, rantai kinematik. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi ilustrasinya seperti itu. Ketika link pertama terhubung link kedua terhubung dengan link yang ketiga, link ketiga terhubung dengan link yang keempat, link yang keempat terhubung dengan yang kelima, ya. Maka di sini terbentuk 4 pair, 4 kinematic pair. Kalau semuanya ini dikombinasikan, terkombinasi, terhubung dari awal sampai akhir, first link to the last link, ini ya, maka ini namanya kinematic change, rantai kinematik. Oke ya, paham ya? Kemudian, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk menentukan ini sebuah rangkaian kinematik atau tidak? Maka dari sebuah kasus kita bisa menilai atau menentukan ini termasuk rantai kinematik atau tidak. Itu ada 2 equation yang bisa kita gunakan. Yang pertama, link sama dengan 2
pair, 2 pair dikurangi 4. Ini persamaan pertama. Jadi jumlah link sama dengan 2 kali pair, jumlah pair dikurangi 4. Persamaan yang kedua, join, sambungan. Sama dengan 3/2 jumlah link. Jadi 3/2 jumlah link dikurangi 2 akan ketemu join. Ini kita anggap sebagai left hand side. Sisi kiri, ini sisi kanan. Sisi kiri, ini sisi kanan. Kita boleh pakai yang join, ini boleh pakai yang L, persamaan link. Jadi ada 2 rumus yang akan kita gunakan, boleh satu-satunya, tapi kita asumsikan ini sebagai sisi kiri, ini sisi kanan. Jika sisi kiri sama dengan sisi kanan, ya, left hand side sama dengan right hand side, maka di sini hubungannya adalah constraint kinematic change. Tapi nanti kalau sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan, maka hubungannya adalah rantai yang terkunci, lock chain. Kalau sisi kiri lebih kecil daripada sisi kanan, left hand side less than right hand side, maka hubungannya adalah unconstrained chain. Jadi rantai yang tidak terbatasi. Ini kinematic change. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Apakah arrangement ini, link 1, link 2, link 3, yang terangkai seperti ini, link 1, link 2, link 3, yang terangkai seperti ini, yang terhubung, link 1 terhubung link 2 dengan join B, link 2 terhubung dengan link 3 dengan join di titik C, link 3 terhubung dengan link 1 dengan join di titik A. Apakah ini masuk kinematic change atau tidak? Termasuk rantai kinematik atau tidak? Kita hitung. Jumlah dari linknya berapa? Ada 3. L equal 3 atau L linknya sama dengan 3. Number of pairnya ada 3. Link 1 dengan link 2, link 2 dengan link 3, link 3 dengan link 1. Ada 3 pairnya. Number of joinnya adalah 1. Kebetulan ini semuanya adalah binary join, ya. Jangan lupa. Binary join 1, 2, 3, ada 3. Maka dengan persamaan yang pertama, yaitu L link sama dengan 2, jumlah link sama dengan 2 pair min 4 dikurangi dengan 4. Ya, sisi kirinya adalah jumlah linknya ditulis 3 sisi kiri. Sisi kanannya 2 kalikan pairnya ada 3 dikurangi 4, 2. Nah, karena sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan, maka ini ya ini jadi sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan, maka ini tidak merupakan hubungan kinematik, rantai kinematik. Bukan. Jadi di sini tidak ada relatif motion, gerak relatif. Nah, jadi kalau menurut summary kita, ketika ini lebih besar, kiri lebih besar daripada sisi kanan, maka ini ada lock change atau rantai yang lock chain, atau ini rantai yang tertutup atau form of rigid frame. Nah, ini bisa dikatakan konstruksi arrangement atau arrangement ini merupakan sebuah struktur. Nah, ini biasa digunakan di jembatan, kerangka, dan sebagainya, ya. Jadi arrangement ini bukan merupakan kinematic change, sehingga dia tidak bisa meneruskan relative motion, gerak relatif. Oke. Sekarang, nah ini biar memudahkan, ini tadi sudah kita hitung. Linknya ada 3, joinnya ada 3, kemudian pairnya ada 3, ini dengan ini dengan ini dengan ini, ketemu. Tipenya adalah lock chain atau ini mengarah ke structure.
struktur. Kemudian kalau 4, aransemennya seperti ini. Ada 4 link. Nah, 1, 2, 3, 4. 4 link. Join-nya ada 1, 2, 3, 4. Karena ini binary, jadi langsung dihitung jumlahnya. Nanti kalau ketemu yang ternary dan quaternary, nah harus berhati-hati. Sehingga join-nya ada 4, pair-nya ada berapa? Link 1 dengan link 2, link 2 dengan link 3, link 3 dengan link 4, link 4 dengan link 5. Berarti ada 4 juga, pair-nya ada 4. Kalau kita masukkan equation n, di sini yang dimaksud n-nya adalah, yang dimaksud n-nya adalah L. Ini ya, notasinya ini berubah. Jadi L sama dengan 2P minus 4, L-nya ada 4, ya. Kemudian pair-nya ada 4, 2 kali 4, 8, dikurangi 4, 4. Left hand set sama dengan right hand set. Maka di sini merupakan rantai kinematik. Jadi, arrangement link seperti gambar ini, 4 link yang tersusun seperti ini, maka ini hubungannya adalah kinematic change atau rantai kinematik. Jadi menghitungnya begitu ya. Left hand set ya. Kemudian sama dengan right hand set atau sisi kiri sama dengan sisi kanan, maka namanya kinematic change. Kalau yang ini sekarang, ini ada 5 link. 1, 2, 3, 4, 5. 5 link yang di-arrangement seperti gambar seperti ini. Kemudian kita hitung linknya ada 5, join-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini join-nya ada 5. Karena semua ini binary semua ya, binary. Ini dengan ini, binary. Ini binary, tidak ada yang quaternary atau ternary. Kita masukkan L, ini N kita ganti L ya. L sama dengan 2P minus 4, L-nya ada 5, join-nya ada 5, pair-nya juga ada 5. Ya. 2 kalikan 5 dikurangi 4. Jadi di sini 2 kali 5 adalah 10 kurangi 4. Nah, ini sisi kiri tidak sama dengan sisi kanan. Ini tidak sama dengan. Nah, sisi kiri 5, sisi kanannya 6. Ya. Jadi ini African ini ya. Jadi sisi kirinya lebih kecil daripada sisi kanan. Left hand set lebih kecil daripada right hand set. Ya. Maka ini namanya unconstrained change. Unconstrained change. Jadi rantai yang tidak terbatasi, unconstrained, tidak terbatasi, ya. Jadi ini bukan kinematic change. Yang kinematic change yang sisi kiri sama dengan sisi kanan. Oke. Contoh yang lain. Kalau sekarang aransemennya seperti ini. Ya. Link 1, ya link 1, ini bukan link 2, bukan. Jadi link 1 ini dari A sampai E, tapi di sini ada link tambahan. Nah, ini. Oke. Link 1, link 2, ya. Kemudian link 3, link 4, link 5, link 6. Linknya ada 6. Kemudian pair-nya. Nah, hubungannya. Link 1 dengan link 4, 1. Link 4 dengan link 3, 2. Link 3 dengan link 2, 4. 3, ini ya. Kemudian link 2 dengan link 6, pair yang keempat. Kemudian pair yang kelima adalah link 6 dengan link 5. Nah, pair-nya ada 5. Join-nya ada berapa? 1, 2, kemudian yang binary 3, 4, 5, ya, 6, 7. Oke, ada 7 join. Kemudian kalau kita masukkan dari
equation L sama dengan 2P minus 4. Ini. Maka kita peroleh 6 sama dengan, karena linknya ada 6. Linknya ada 6. Kemudian kali sama dengan 2 kalikan 5. Karena pair-nya ada 5 dikurangi 4. Itu sama dengan sisi kiri sama dengan sisi kanan. Ya. Left hand side sama dengan right hand side. Oke, ini kita menggunakan equation pertama. Kalau kita menggunakan equation yang kedua, join sama dengan 3/2 per L sama dengan 2. Ini sama nggak tuh kalau dengan equation 1 dan equation 2? Kalau yang pertama itu kita menggunakan link, kalau equation kedua kita menggunakan join. Jika sama, ya maka harusnya memang sama, bukan jika sama. Jadi kalau kita gunakan equation kedua harus ketemuan juga harus sama, yaitu join-nya itu ada 7. 3/2 kalikan L dikurangi 2. Join-nya 7 sama dengan 3/2 kalikan 6 dikurangi 2. Ya. Jadi ini ada 3 kalikan 3. Ini 9 kurangi 2, 7. Jadi sisi kiri sama dengan sisi kanan. Nah, kalau bentuk seperti ini namanya kinematic chain, rantai kinematik. Catatan, a chain having more than 4 link is known as compound kinematic chain. Atau kalau linknya ini lebih dari 4 link, ya, karena ini lebih dari 4 link, ada 6 link, maka ini disebut dengan rantai kinematik majemuk. Rantai kinematik majemuk atau compound kinematic chain. Nah, sekarang tipe-tipe join. Nah, ada pin join seperti ini. Nanti simpulkan seperti ini. Dia ada geraknya begini. Nah, kemudian ada slider join. Ada shading. Kemudian ada cam join. Kalau direpresentasi seperti ini. Nah, yang ini, hubungan seperti ini biasanya kita sebut dengan low pair. Low pair. Kemudian ada yang hubungannya adalah kontak berupa titik, product proof, ini titik ini ya. Ini namanya high pair. High pair, hubungan yang tinggi. Nah, nanti akan masuk di materi selanjutnya. Nah, tipe join ini nanti ada binary join, having two connection. Kalau ternary join having 3 connection, sudah saya jelaskan. Quaternary join having 4 connection. Nah, ini tipe joinnya. Nah, sekarang kalau kita melihat kasus yang benar join seperti apa, kita hitung. Contohnya ini. Ini nanti bisa kita hitung sebenarnya. Ini termasuk kinematic chain, rantai kinematik. Karena left hand side sama dengan right hand side. Linknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Joinnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Semuanya dia adalah benar join. Jadi kalau benar join, dia menghubungkan hanya satu. Dia menerima, kemudian menghubungkannya satu. Sehingga pengalinya adalah satu. Ini untuk cara mudahnya. Kalau benar join, kita lihat dulu ada berapa. Oh, ini dengan ini saja berarti binary. Ini dengan ini binary. Ini dengan binary. Ini binary. Berarti 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian kita masukkan di sini. Kemudian di sini yang H, ini semuanya kalau binary join, saya kembali ke sini, ini semuanya low pair, bukan high pair. Kalau high pair hubungan seperti ini. Nah, kalau high pair di sini hanya, ini kan nggak ada high pair, namanya adalah binary. Hubungan joinnya adalah point join, ya. Point join, splitting join itu bukan high pair tapi low pair, sehingga hanya 0. Sehingga rumusnya J join 3/2 kalikan link dikurangi 2. Sehingga ketemunya adalah 3/2 kalikan 4 dikurangi 2. Sama dengan 4. Left-nya, join-nya 4. Hand right-nya, sebelah kanan, sebelah kirinya 4. Sebelah kanan hitungannya dengan memasukkan jumlah link, ketemu 4.
maka ini merupakan binary, kinematic change, rantai kinematik dari kasus binary join. Kemudian, kalau kasus ternary join, misalnya sebuah arrangement seperti ini, semakin tambah ini ya, karena kalau nanti ini menjadi kinematic chain, maka kompon kinematic chain, rantai kinematik majemuk. Kita lihat dulu sekarang, linknya ada berapa? Saya benahi dulu. Linknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama pas 1 plus 4, ini 6. Oke, udah saya ganti. Linknya ada 6. Oke, linknya ada 6. Itu 1, link pertama AB, link kedua BC, link ketiga CD, link keempat DE, link kelima EC, link keenam EA. Linknya total ada 6. Joinnya sekarang ada berapa? Nah, ini mulai berhati-hati. Yang binary dulu, binary joinnya. Binary join itu berarti ada 2. Yang menghubungkan dan ternyata terhubung. Nah, hubungan dan terhubungkan. Jadi, ini ada yang pertama di titik A. Ini binary 1, 2, 3. Jadi, A, B, dan D. Binary joinnya adalah A, B, dan D. Ada 3. Pengalinya adalah 1 karena dia menghubungkannya adalah 1. Meneruskan 1. Kemudian yang ternary joinnya itu ada yang 3. Ini menghubungkan ke sana, menghubungkan titik C ini, join C ini menghubungkan link kedua dengan link ketiga, kemudian link ketiga dengan link yang kelima. Maka C ini ternary join. Kemudian yang E juga, E menghubungkan antara link 4 dengan link 5. Kemudian antara link ini 4 dengan 6, 5 dengan 6. Nah, ini sebenarnya 3 maksudnya kan begitu. 3 itu 5 dengan 3, 5 dengan 2, 2 dengan 3, ternary join. Nah, dia menerima ini, kemudian meneruskannya kedua, atau sebaliknya dia menerima dulu. Nah, ini pengalinya 2. Karena di sini dia menghubungkan kedua link yang selanjutnya. Maka pengalinya memudahkan 2. Sehingga ternary join ini 2 kalikan 2 ada 4. Total joinnya ada 7. Sehingga jadi kalau dihitung 1, 2, kemudian di sini menghubungkan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini dihitung 2 karena dia ternary. Ya. Sehingga kalau dihitung apakah ini kinematic chain atau bukan, join sama dengan 3/2 kalikan L dikurangi 2. L-nya berapa? L-nya ada 6. Join-nya tadi hitungannya berapa? Hitungan ketemu 7. Ini taruh di sisi kiri. Sisi kanannya kita hitung. 3/2 kalikan L dikurangi 2. L-nya 6. Ketemunya 3 kalikan 6 dibagi 2. Ya, ketemu 9. 9 dikurangi 2. 7. Maka left hand side sama dengan right hand side. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Maka ini masuk pada kinematic change atau rantai kinematik. Dan contoh yang quaternary join bagaimana? Nah, ini quaternary join. Coba dilihat di sini. Quaternary join langsung ketemu nih. G ini. 1, 2, 3, 4. Mana lagi? C. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti ada yang quaternary. Binary-nya ada nggak? Oh, binary-nya ada 1. D. Ternary-nya ada nggak? Oh, ternary ada. Kita lihat ya, nih A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 3. Kemudian mana? F. 1, 2, 3. Nah, berarti kemudian E. Nah, E. Ternary-nya ada. Binary-nya ada D. 1 kalikan 1. Ada 1 ya. Ternary-nya ada berapa? 1 A, B, kemudian E, kemudian F. Ada 4. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Kemudian quaternary-nya ada berapa?
ada dua, C dan G, atau G dan C. Maka 2 kalikan 3. Quaternary dia menghubungkan 4, menerima 1, meneruskannya ke 3, sehingga diambilnya pengambilnya 3. Sehingga di sini ketemunya 6. Total di sini 9 ditambah 6, 15. Joinnya ada 15. Linknya berapa? Oh, linknya belum kita hitung tadi. 1, 2, 3, ya, 4, link ke-5, link ke-6, link ke-7, link ke-8, link ke-9, 10, link ke-11. Ada 11 link. Oke, sekarang kita buktikan. Ini benar kinematic chain atau bukan. Yaitu di sini C sama dengan 3/2 kalikan L dikurangi 2. C-nya sama dengan, sudah kita ketahui, J-nya kita hitung tadi ya, binary, ternary, quaternary, ketemu 15. Maka ketemu C-nya 15. Kemudian 3/2 linknya ada berapa? Sudah kita hitung 11. Jadi 3 kalikan 11 dibagi 2, ketemunya 14,5. Sisi kiri lebih besar daripada sisi kanan. Maka ini bukan kinematic change, tetapi mengarah ke log change atau struktur. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini tadi seperti ini. Ya. Kalau CG ini dihilangkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau CG itu dihilangkan, ya. CG ini dihilangkan, seperti apa? Masuk. Nah, kalau jawabannya udah pasti terlihat di sini ya. Coba kita hitung sekarang. Kalau yang CG kita hilangkan, link, satu link kita hilangkan, berarti linknya tadinya 11 jadi 10, ya, berarti ya. Kemudian join-nya ada berapa? Sekarang kita hitung dulu. Ya. Ternary, binary-nya ada berapa binary-nya jadinya? Oh, binary-nya tetap hanya D. Ya. Sekarang ternary-nya. Oh, ternary-nya jadi banyak. Karena ini kan menjadikan quaternary. Nah, ternary dihilangkan A, B, C, ya. Kemudian E, F, G. Nah, mohon maaf ini belum saya hilangkan. Jadi quaternary-nya hilang, ya, ini 0. Kemudian ternary join-nya, saya takutnya nanti malah membingungkan. Ini saya hapus supaya oke. Jadi begini. Jadi quaternary-nya jadi tidak ada. Ternary join-nya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalikan 2, 12. 1 binary cuma 1, maka total ada 13 join. Oke. Sekarang kita masukkan sisi kiri join, sisi kanan adalah 3/2 kalikan link dikurangi 2. 3/2 kalikan linknya ada 10, ya, dikurangi 2. Join-nya ada 13. Ternyata ketemunya adalah ini 3 kalikan 10 dibagi 2, 15 kurangi 2, 13. Sisi kiri sama dengan sisi kanan. Maka ini maksudnya adalah kinematic change, anti kinematic. Oke. Jadi setelah ini dihilangkan, tadinya ini kalau tetap begini ada link GC, ini tidak kinematic change. Sehingga bagaimana untuk biar menjadikan ini sebuah kinematic chain? Kalau ini seperti ini menjadi ke arah struktur atau log chain, rantai yang tertutup. Nah, kalau ini dihilangkan, caranya, coba dihilangkan GC. Ketemu, hitungannya seperti ini, ketemu sisi kiri sama dengan sisi kanan. Oh, berarti aransemen, susunan seperti ini, kita rubah yang tadinya ini, kita rubah dengan menghilangkan satu link, bisa berubah menjadi sebuah rantai kinematik. Nah, itu. Kemudian tadi saya sudah menyinggung ada beberapa tipe hubungan, yaitu lower pair. Ini yang hubungan lower pair itu masuk kasusnya apa? Yang revolution, prismatic, screw, cylinder, spherical, planar, ini semuanya masuknya low pair. Kemudian yang high pair ini
higher join atau high pair atau high join ini yang bentuknya adalah groove, ada point, line atau groove. Ini ya. Jadi contohnya ini. Nah, sehingga contohnya apa? Groove, cam, dan flowernya, itu kan, gear dan roda gigi ini ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada tugas. Nanti saya masukkan di Sepada. Tolong dianalisis apakah rangkaian batang gambar di bawah ini merupakan rangkaian kinematik atau bukan. Ya, berikan alasannya. Kalau bukan merupakan rangkaian kinematis, maka buatlah modifikasi kayak tadi. Contoh yang ternary quaternary tadi itu menjadi kinematic change. Nah, saya kira itu pertemuan hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke mekanisme dan kita akan menghitung degree of freedom. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas.